Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Nimi. Kita akan membahas seputar One Piece. Sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton. Akagami no Shanks merupakan salah satu karakter populer di cerita One Piece. Meskipun tidak terlalu sering muncul dalam cerita, tidak banyak yang bisa diketahui sejauh ini tentang Shanks, karena Oda Sensei sendiri masih merahasiakan bagaimana kemampuan dan cerita masa lalu dari Shanks, selain dia pernah bergabung dengan Goldie Roger. Shanks sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab atas keinginan Luffy menjadi seorang bajak laut. Shanks dan Luffy berjanji akan kembali bertemu ketika mereka sudah sama-sama menjadi lebih kuat. Tapi, apakah memang Luffy dan Shanks akan kembali bertemu ketika Luffy sudah mewujudkan janjinya? Apakah Shanks masih hidup ketika janji itu dipenuhi? Banyak teori yang menyebutkan bahwa Shanks akan mati di dalam cerita One Piece. Salah satu alasannya adalah hal itu yang akan memotivasi Luffy untuk bisa menyelesaikan semua petualangannya. Tapi, ada juga teori yang lain yang berkaitan dengan mengapa Shanks akan mati di dalam cerita One Piece dan Luffy akan kembali bertemu dengan Shanks ketika dia sudah mati. Salah satu tema yang paling dipegang dalam cerita One Piece adalah mewarisi tekad dari satu generasi ke generasi lainnya. Simbol yang paling nyata dari konsep tersebut adalah topi jerami yang digunakan oleh Luffy, di mana topi tersebut sudah diwariskan dari Goldie Roger kepada Shanks, dan terakhir topi itu diberikan kepada Luffy di awal cerita One Piece. Ada kemungkinan jika momen di mana Luffy mengembalikan topi jerami tersebut kepada Shanks akan dilakukan di akhir cerita. Tapi Shanks kemungkinan tidak akan ada di sana. Shanks diceritakan sudah mati saat momen tersebut terjadi, dan ada beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, jika salah satu tema yang diangkat dalam cerita One Piece adalah mewarisi tekad, Oda Sensei berusaha untuk memperlihatkan bagaimana para generasi tua bajak laut mencoba untuk memberikan jalan kepada mereka yang lebih muda. Terbukti dari bagaimana para supernova berusaha untuk bisa meraih kepopulerannya sendiri dengan mengalahkan Yonko, dan kemungkinan besar menggeser posisi mereka. Contoh lainnya adalah Garp dan Sengoku sudah mundur dari jabatannya demi memberikan kesempatan kepada mereka yang masih muda. Kedua, meskipun akan sangat menyenangkan melihat bagaimana Shanks dan Luffy saling bertarung bersama, tapi hal itu rasanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Shanks terlalu kuat untuk menjadi sekutu Luffy dalam sebuah rencana besar yang dia buat. Buktinya adalah saat perang besar Marineford. Jika mau, bisa saja Oda Sensei memunculkan Shanks saat perang besar terjadi dan menolong Luffy menyelamatkan Ace. Ace hidup, semua senang. Tapi tentu saja hal itu akan merusak perjalanan menuju pendewasaan Luffy. Dia harus mengalami semuanya sebelum menjadi seorang bajak laut. Ketiga, saat ini Luffy belum cukup kuat untuk bisa menjadi seorang bajak laut. Masih butuh banyak sekali latihan dan dorongan sebelum impiannya terwujud. Layaknya apa yang terjadi dengan Ace, Luffy rasanya butuh mendorong agar dia semakin menjadi lebih kuat. Kekalahan dari Kaido mungkin bisa menambah sedikit dorongan, tapi kehilangan sosok penting seperti Shanks mungkin yang akan memberikan dorongan lebih besar. Bisa saja Shanks tewas seperti yang banyak didiskusikan oleh para fans, yaitu tewas di tangan Kurohige. Luffy kemudian berusaha untuk membalas dendam Shanks dengan menjadi lebih kuat dengan menghancurkan Kurohige. Ketiga alasan itu yang menjadi dasar mengapa Shanks kemungkinan akan mati sebelum Luffy mengembalikan topi jerami yang dia gunakan. Banyak fans yang percaya jika Luffy akan datang ke makam atau kuburan Shanks dan kemudian mengembalikan topinya. Tapi sebenarnya ada kemungkinan lain yang bisa terjadi di kemudian hari. Tema tentang warisan tekad akan bergulir di cerita akhir One Piece. Disebutkan sebelumnya, Luffy termotivasi menjadi bajak laut karena Shanks. Shanks sendiri menjadi Yonko setelah sebelumnya dia hanya seorang kru biasa saja. Hal ini masih akan terus berlanjut setelah semuanya selesai.
kru topi jerami kemungkinan akan dibubarkan dan mereka akan kembali ke rumah atau desa mereka. Luffy sendiri akan kembali ke desa Fusa, di mana Dadan, Garp, dan tentunya Makino beserta bayinya sudah menunggu dia kembali. Ada prediksi yang sangat kuat jika bayi Makino tersebut merupakan anak dari Shanks, karena Oda Sensei sendiri memberikan petunjuk kuat akan hal ini. Luffy kemudian akan melihat potensi besar dalam diri anak tersebut dan akan mengembalikan topi jerami tersebut kepada anak dari Shanks dan Makino. Generasi Luffy pun selesai dan generasi baru siap dimulai. Oke teman-teman, itu tadi sedikit teori One Piece dari kami. Jika kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih. Salam Super Anime.